Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan berbagi mengenai video aktivitas harian yang wajib saya lakukan setiap hari, yaitu aktivitas latih berjalan. Berlatih setiap hari untuk penguatan pada sektor kaki dan juga keseimbangan tubuh. Dikarenakan pada saat kita berjalan di luar rumah seperti ini, medan yang kita hadapi pasti akan berbeda-beda, dan akhirnya kemampuan tubuh untuk beradaptasi mengenai keseimbangan, menaiki jalan yang sedang menaik ataupun turun, itu pun butuh persiapan dan juga butuh yang namanya kekuatan pada kita. Selain itu, pada saat kita turun juga butuh keseimbangan untuk menopang kekuatan pada tubuh kita, yang mana kayak kita menahan untuk bisa bergerak sebagaimana semestinya. Sehingga latihan-latihan seperti ini butuh kita lakukan setiap hari sebagai upaya untuk bisa mengadaptasikan tubuh kita yang lemah dulunya untuk menjadi lebih kuat dan kuat setiap harinya. Semua butuh dilatih, karena selain kekuatan juga kita butuhkan adalah keseimbangan tubuh kita dalam hal berjalan. Dikarenakan pada saat kita berjalan seperti ini, jalan yang kita lewati tidak mesti jalan yang baik ataupun jalan yang lurus-lurus saja. Tapi di sini kita juga berlatih untuk berbelok dan juga menyeberang jalan, yang mana hal ini juga butuh adaptasi juga pada saat misal ada kendaraan yang sedang lewat di sekitar kita. Biasanya di awal tubuh kita akan bereaksi ataupun sedikit terjadi spastis atau kakuan jika ada kendaraan yang lewat. Hal itu adalah wajar, dan juga di sini saya tunjukkan bahwa berlatih itu adalah sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Ini saya bagikan beberapa video latihan terapi dasar yang dilakukan di fisioterapi, yang mana beliau sangat-sangat rutin sekali dalam hal berlatih. Saya sangat salut sekali, walaupun beliau usianya lebih senior dari saya, akan tapi semangatnya luar biasa. Jadi di sini terapi dasar untuk penguatan pada kekuatan kaki, yaitu dengan cara latih duduk berdiri. Latihan duduk berdiri ini bukanlah latihan duduk berdiri yang secepatnya dan sekuatnya ataupun sebanyak-banyaknya, tapi di sini yang ditekankan oleh fisioterapi adalah latihan duduk berdiri yang benar tumpuannya, benar keseimbangannya, dan juga benar cara latihnya. Sehingga dibutuhkan pendampingan seperti ini di awal. Jadi bagi para penyintas stroke yang menonton video ini, saya harapkan adanya pendampingan supaya pada saat duduk dan berdiri pun itu adalah dilakukan secara perlahan dan pelan-pelan. Jadi bukan asal duduk berdiri saja seperti yang banyak dilakukan oleh teman-teman atau sahabat semuanya. Di sini saya berikan mengapa saya selalu tekankan bahwa latihan duduk berdiri itu yang baik adalah yang perlahan, dikarenakan disitulah kekuatan otot pada bagian tubuh kita akan dilatih dengan maksimal. Lihatlah gerakannya perlahan dan perlahan, yang penting benar, dan juga posisi tumpuan adalah di bagian kaki yang lemah, sehingga otot kaki di bagian yang lemah semakin menguat setiap hari di saat kita berlatih. Lakukanlah semuanya sesuai dengan perintah dan arahan dari fisioterapi, dikarenakan saat ini adalah masa pandemi. Banyak sekali para penyintas stroke yang jarang sekali ataupun menghindari aktivitas untuk ke rumah sakit. Memang di masa pandemi ini
harus kita hindari, kalau tidak terpaksa sekali. Akan tapi bagi penderita stroke yang mengalami serangan stroke pada saat masa pandemi, ini wajib dilakukan paling tidak di awal, harus mendapatkan arahan dari seorang fisioterapi untuk bisa melakukan latihan apa yang wajib dilakukan setiap hari untuk membangun tenaga, stamina, dan juga kekuatan otot di bagian tubuh kita yang lemah akibat serangan stroke. Ini semua saya katakan wajib dikarenakan apa? Tanpa pengetahuan dan ilmu kita tidak bisa berlaku seperti apa. Saya pun dulu di waktu awal sangat-sangat sekali membutuhkan fisioterapi, walaupun hasilnya belum maksimal. Akan tapi di sini banyak sekali akhirnya informasi yang saya dapatkan, ternyata fisioterapi juga bisa kita dapatkan untuk cara dengan mengundang ataupun kita berlatih di rumah, yaitu fisioterapi tersebut bisa datang di rumah, yang akhirnya kita bisa lebih banyak lagi waktu yang bisa kita dapatkan, dan juga kita bisa konsultasi yang mana yang perlu kita perbaiki dan yang mana yang perlu sudah kita lakukan penaikan status latihannya. Karena di sini yaitu latihan untuk penguatan pada fisioterapi itu ada step demi stepnya, yaitu pada saat kita masih lemah dan belum bisa kuat berjalan, kita tujuannya adalah melatih keseimbangan dan untuk berdiri. Melangkah perlahan itu adalah langkah-langkah awalnya. Duduk berdiri ini adalah dasar dari semuanya itu. Dan juga melakukan bridging, yaitu tidur tempat tidur dengan cara mengangkat tubuh kita dengan tumpuan kaki. Ini adalah aktivitas yang dulu pertama kali saya dapatkan dari fisioterapi yang saya dapatkan selama ini. Sehingga apapun itu wajib kita ketahui dasar-dasarnya untuk kita mampu kuat berjalan. Nah, latihan bridging seperti ini adalah untuk penguatan kaki yang lemah. Jadi di awal biasanya menggunakan dua kaki, dan apabila sudah menguat maka lakukanlah seperti ini, yaitu kaki sehat bertumpu di bagian lutut kaki yang lemah. Angkatlah seperti ini dan ingat, lakukan secara perlahan, jangan tergesa-gesa dan juga jangan terlalu menggebu-gebu untuk latihan seperti ini. Dikarenakan jika kita terlalu cepat maka hasilnya pun yang kita dapat akan tidak maksimal. Semakin pelan dan kita bisa mengatur cara nafasnya, maka hasilnya pun akan maksimal. Ini pada saat kita mengangkat, usahakan kita menghembuskan napas, dan pada saat kita turun kita tarik napas. Ini adalah terapi yang wajib kita lakukan, dan apabila ditahan seperti ini, lakukanlah olah napas yang baik dan perlahan-lahan. Semuanya harus kita pahami untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lihatlah, kekuatan kaki ini akan semakin membaik jikalau kita akan selalu berlatih setiap hari. Inilah variasi latihan bridging yang bisa kita lakukan dengan berbagai metode penguatan. Tujuannya adalah penguatan, penambahan massa otot di bagian kaki yang lemah akibat serangan stroke. Inilah yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah cara berlatih yang benar, dan ini adalah dasar kita untuk bisa menguatkan kaki kita sehingga bisa kembali seperti sedia kala. Ingat, semuanya butuh perjuangan. Pertama kali untuk kita bisa berlatih seperti ini adalah modal awalnya kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang lain dengan pribadi yang dulu. Secara fisik kita adalah orang yang sudah berbeda dan wajib kita sudah memahaminya. Yang dulu dengan sekarang adalah kita yang berbeda. Jadi di sini jika kita ingin melakukan segalanya, kita wajib menerima keadaan ini secara ikhlas bahwa ini memang sudah menjadi takdir kita. Kita wajib menerimanya dan kita wajib berusaha untuk menggapai kepulihan seperti sedia kala. Semuanya ada caranya, semuanya ada usahanya, dan tetaplah selalu mencari ilmu-ilmu terbaik dan informasi terbaik akan saya bagikan di sini.
di metode cara pelatihan untuk menggapai kepulihan dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke di channel saya Nova Arif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, bahwa semuanya ini perlu perbaikan ataupun apa, mohon masukannya dan informasi silakan tulis di kolom komentar, bahwa semuanya ini adalah berproses dan berproses. Saya di sini bukan menggurui, akan tapi saya hanya membagikan apa yang bisa diberikan untuk masukan ataupun cara-cara dasar untuk berlatih. Dikarenakan saya sendiri pun saat ini sedang berjuang untuk menggapai kepulihan, dikarenakan kepulihan itu wajib kita kejar dengan cara berlatih. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Tetaplah semangat, tetap istiqomah dalam berdoa, bahwa semuanya adalah atas izin Allah. Kesembuhan kita, kepulihan kita wajib kita doakan dan kita ikhtiarkan dengan usaha. Selalu berpikir positif, hindarkan pikiran-pikiran yang negatif, karena semuanya itu akan berdampak pada tubuh kita. Semakin berat kita berpikir, semakin berat tubuh kita akan untuk bisa bergerak. Karena semua itu sudah saya alami dan semuanya adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mohon maaf apabila mungkin ada beberapa informasi yang sampaikan pengalamannya berbeda dengan sahabat ataupun saudara semuanya yang Anda rasakan di sini. Dikarenakan saya hanya bisa berbagi sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Mungkin pengalaman tiap-tiap person ataupun tiap pribadi itu berbeda-beda, akan tapi berpikir positif akan membuat kita semakin baik dan baik setiap hari. Berpikir negatif dan mengeluh akan membuat hidup kita semakin berat dan akhirnya membuat tubuh kita semakin lemah. Dikarenakan organ tubuh kita yang lemah ini masih terkait dengan pikiran tubuh kita. Baiklah, tetap semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi jika kita berlatih setiap hari. Semuanya tidak ada yang sia-sia jika kita usahakan dan kita lakukan latihan setiap hari. Allah pasti memberikan kemudahan bagi orang yang mau berusaha dan berikhtiar setiap harinya. Tetaplah semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi jika kita wajib melakukan latihan-latihan seperti ini. Teruslah berdoa dan semangat bahwa semuanya itu bisa kita lakukan dan kita latih setiap hari. Janganlah mengeluh dan berkata tidak bisa sebelum kita melakukannya. Usahakan, semuanya pasti bisa dan di awal memang sangat berat. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi.